Ini lihat nih. Sambil lewat. Sambil di apa ini? Iya. Oke. Ini dinamo starter fungsinya adalah untuk menggerakkan Poros engkol. poros engkol ketika mesin mau dihidupkan. Ya, jadi dinamo starter ada 3 jenis sebenarnya. Dinamo starter konvensional, reduksi, dan planetary gear. Planetary gear. Nah, reduksi macam ini. Ini planetary gear. Reduksi nanti saya tunjukkan lagi. Itu biasa reduksi itu pada mobil-mobil diesel. Nah, kelebihan daripada reduksi dan planetary gear, bahannya ini, dinamonya ini bisa lebih kecil, tapi tenaganya sama dengan konvensional yang ukuran besar. Karena apa? Karena gigi yang dihasilkan itu tenaga yang dihasilkan itu direduksi lagi atau dirubah oleh roda gigi sehingga tenaganya bisa naik. Nah, itu reduksi ini. Jadi planetary gear pun demikian. Jadi mungkin nanti kalau kita lihat starter reduksi atau planetary gear seperti yang ada di sini, ini planetary gear kecil memang, tapi dayanya besar gitu. Jadi secara teorinya ini dinamo starter. Nanti saya kasih bahan teori di tulisan, pelajari, kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan. Jadi sekarang kita masuk dengan starter tadi. Tadi udah fungsinya udah diketahui untuk memutarkan flywheel ke poros engkol ketika mesin mau dihidupkan pertama sekali. Jadi di sini kita lihat ada dinamo starter konvensional. Jadi ini ada 2 bagian, ada bagian dinamo, ada bagian solenoid. Ini bagian solenoidnya, ini bagian dinamonya, bagian motornya. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana di solenoid dulu. Kita perhatikan dulu di solenoid sebelum dilakukan pembukaan. Ini di solenoid ini ada 3 terminal yang perlu diperhatikan. Ini ada terminal C, terminal 30, terminal 50. Bedanya terminal C ada hubungan ke dalam solenoid ini. Ini ada hubungan ke dalam. Terminal 30, kalaupun kita ukur dengan multitester, ini tidak ada hubungan kemana-mana. Kecuali nanti ini udah bergerak ke dalam. Nah, kecuali pluniernya ini udah bergerak ke dalam, maka ada hubungan dari terminal 30 tadi ke terminal C. Tapi kalau keadaan plunier tidak bergerak ke dalam atau posisi di luar, maka tidak ada hubungan. Itu menandai terminal 30. Mungkin nanti sekilas kita lihat bahwa ini sama. Nah, tapi perbedaannya ini ada hubungan ke dalam, itulah terminal C. Rangkaian. Nah, rangkaiannya. Sedangkan ini tidak ada. Terminal 50 biasanya berbeda karena ini dipasang terminal 50 ini ke starter kunci kontak. Nah, dia terpasang ke starter kunci kontak itu. Makanya dia berbeda satu. Sedangkan terminal 30 ini terpasang ke baterai langsung. Makanya arus baterai itu ada di sini. Karena ada kabel besar. Ya. Kalau kemari belum. Tapi kalau kita letakkan kemari dengan obeng atau dengan kabel, arus baterai itu mengalir kemari, mengalir ke sini karena terminal C nanti dipasang ke dinamonya nih, ke motornya ke sini. Jadi kalau kita langsungkan seperti ini, positif baterai langsung kemari, Langsung hidup di sini. langsung hidup dia starternya. Tapi pas ini gigi bendiknya ini, pinion gearnya di belakang, dia bukan ke depan. Kalau ini kita langsungkan ke positif baterai, berarti belum memutarkan flywheel. Nah, kita bicara dulu dengan fungsinya. Fungsi solenoid ini adalah untuk menghubungkan arus dari baterai ke motor, ke dinamo. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, menggerakkan pinion gear ke arah depan. Nah, jadi ketika kita mau starter, maka aliran arus dari ST kunci kontak, dari B kunci kontak ke ST mengalir terus ke terminal 50. Dari terminal 50 di dalam ini ada 2 gulungan, 2 lilitan. Nah, lilitan primer, hole in coil dan
pull in coil, kumparan penekan dan kumparan penahan. Nah, itu di dalam ini. Jadi saya ambil dulu kertas biar bisa dijelaskan. Wah. Jadi kalau kita bicara dengan rangkaian dulu, solenoid itu ada seperti ini, ada lilitan, pull in coil ke badan, pull in coil ini ke terminal C. Ini nanti terminal C pasang di sini. Ya, ini terminal 50 tadi. Nah, jadi kalau kita lihat rangkaiannya, ini dari kunci kontak. Ini ada kunci kontaknya. Ada B di sini. Ini kan ke positif baterai. Ini kita bicara starter saja. Harus itu mengalir kemari. Ini ST, ini B. Itu di kunci kontak. IG nanti ke pengapian. Ya. Jadi ketika kita posisi starter, maka harus baterai ini. Kalau di sini kita buat baterai, negatifnya ini negatif, ini mengalir ke badan. Kan gitu. Ini baterai. Jadi harus mengalir dari positif baterai ke B kunci kontak, terus ke starter kunci kontak. Harus mengalir ke terminal 50 kalau kita starter. Nah, dari positif baterai ini juga ada nanti ini kita buat terminal 30 tadi. Jadi ini terminal C, ini terminal 30. Ini pasang kemari. Nah, ya. Ini masih kita bicara dengan solenoid tadi atau switch starter. Ini pelunirnya. Di dalam ini ada terminalnya. Di dalam solenoid itu ada terminal seperti ini di tengah. Jadi ketika posisi kunci kontak kita posisikan starter, maka arus dari B mengalir ke ST. Ya. Mengalir ke ST. Terus ke terminal 50. Dari terminal 50 terus ke dalam ini tadi. Kita perhatikan ini. Kumparan Arus itu mengalir ke sini. Masuk ke dalam, itulah hole in coil. sama pull nggak salah. Ya, kalau gitu. pull ini yang ini pull in coil. Ini hole in coil. Ya. Jadi mengalir ke massa. Pada saat yang bersamaan mengalir juga ke terminal C. Nah, ini sama-sama mengalir karena ini dicabangkan. Jadi kalau kita buka ini, ada yang sudah terbuka, nanti kapan-kapan kita tengok. Ini ada dua ujung gulungan di sini. Kedua ujung gulungan itu satu ke bodi, satu kemari. Nah, itu dia. Satu itulah ke terminal C ini tadi, satu ke bodi. Dia ada dua gulungan, ujungnya disatukan. Yang disatukan itulah ke terminal 50. Ujung yang dua ujung lain yang terburai itu satu ke massa, satu ke terminal C. Jadi ketika kita posisikan posisi starter, arus mengalir dari terminal 50 ke pull in coil. Nah, dari pull in coil ke badan. Ke badan ini mengakibatkan kemagnetan terjadi di sini. Nah, ada kemagnetan yang terjadi di dalam Kumparannya. Iya, di dalam kumparan ini. Kemagnetan yang terjadi di dalam kumparan ini mengakibatkan pelunir bergerak tertarik ke dalam. Nah, pelunir yang ini tertarik ke dalam. Ya? Pelunir tertarik ke dalam, di ujung pelunir ini menghubungkan terminal C dengan terminal 50. Nah, gitu. Mesin guys cuman boring ini. Mesin prak ya lah, sada. Gumpat belok udah pasang galang. Oke, kita lanjut. Jadi dari sini tadi, ketika pelunir bergerak ke dalam akibat kemagnetan yang terjadi pada pull in coil, maka pelunir bergerak ke depan. Pada saat yang bersamaan tadi ada juga arus mengalir ke hole in coil. Tujuan daripada hole in coil ini dipasang
aliran arus ini kan nanti dipasang ke apa namanya, ke motor starter. Nah, jadi motor starternya saya buat seperti ini aja. Ada nanti seperti ini lambang aja. Ini kemasa juga. Ini armatur. Nah, atau rotor daripada starternya ini. Jadi pada saat yang bersamaan arus mengalir juga ke sikat. Ini brush positif. Brush positif. Ini ke armatur, lanjut ke massa. Sehingga saat pelunir bergerak ke depan, aliran arus juga ada ke armatur, sehingga armatur bergerak sedikit, bergerak pelan. Nah, ini nanti bergerak pelan. Tujuannya apa? Pada saat ini pelunir bergerak ke depan, di ujung pelunir ada tempat pemasangan drive shaft. Ini drive shaftnya seperti ini. Nah, ini kan menggeser daripada pinion gear. Ini yang geser, Pak? Iya. Oh. Jadi ini tertarik ke depan, drive shaftnya ini atau tuasnya ini mendorong pinion bergerak ke arah flywheel. Oh. Nah, jadi pada saat bersamaan ini, ketika ada aliran arus massa, pelunir bergerak ke depan, saat bersamaan dia memutarkan armatur tapi pelan. Dia saat ini belum memutarkan flywheel, belum. Karena aliran arusnya masih kecil dari sini. Nah, jadi tujuannya supaya perkaitan antara pinion gear dan flywheel bisa lembut. Nah, jangan aliran arus besar, ini belum berkaitan penuh, Terputar. belum terputar, nanti berlaga. Nah, itu tujuan diberikan kabel tadi dari sini. Itu. Kalau akan hanya membuat kemagnetan, ini hanya membuat kemagnetan saja dia ke bodi, ya udah ini kan sudah tertarik. Tapi bagaimana supaya perkaitan antara pinion gear dan ini kan pinion gear atau gigi pendek starter dan flywheel bisa lembut, maka didahului arus kecil mengalir ke terminal C. Itulah melalui hole in coil tadi. Sehingga terjadi perkaitan. Setelah itu beberapa sepersekian detik terminal C dengan terminal 30 berhubungan. Nah, maka setelah berhubungan terminal C dengan terminal 30, maka arus dari baterai mengalir dari baterai. Ini tadi arus yang besar ini mengalir ke terminal 30 langsung. 30. Ini terminal 30 ini mengalir arus tersebut, ini kan sudah dihubungkan oleh pelunir yang di dalam. Mengalirkan arus yang besar ke armatur. Kalau tadi hanya kecil saja, setelah berkaitan penuh pinion gear dengan flywheel, maka arus besar mengalir. Oh, jadi ketarik ini pun sekaligus ketarik secara bersamaan ya, Pak? Iya, ketariknya tadi secara bersamaan. Setelah berkonek dia, arus besar mengalir. Nah, ke brush positif, armatur ke brush negatif, massa, maka armatur berputar kuat. Nah, karena arus besar sudah mengalir dari positif baterai ke terminal 30. Berarti Gitu. kalau udah gini langsung berputar gitu? Itu udah berputar penuh. Tadi kan berputar pelan aja supaya pinion gear berkaitan dengan flywheel lembut. Nah, pinion gear berputar dengan flywheel secara lembut. Itu tujuan dibuat yang ini tadi, kabel yang kecil ini. Gitu. Sama dengan gini. Ya, ambil lagi sepeda motor biar gampang. Itu sepeda motor kan ada motor starter gini. Nah, ini kalau kalian lihat sepeda motor itu yang ada di situ baut 8 itu dari positif baterai. Di baterainya ini dari positif baterai mengalir. Nah, kalau negatif. Sampai batas ini aja ini. Di dalam belum mengalir. Jadi kapan mengalir ke dalam? Ya. Ada di situ belum ya? Ini belum. Ini dari positif baterai. Di sini ada
apa juga kodok-kodok istilahnya itu. Apa relay starter, switch Woi, starter. Kayak pernah dengar. Hah? Kayak pernah dengar tapi Nggak pernah dengar di start, ada kecil dia bulat gini. Itu kalau macam Honda saya itu, sepeda motor saya di dekat baterai. Bulat dia. Jadi ini kan ada kabel besar apa? Terminal 2. Lalu ada kecil. Nah, ini dari tombol starter. Tombol starter di stang kan. Ini ke badan. Apa tujuan tombol starter? Ketika kita start, buka kontak starter harus mengalir ke dalam. Kau mengalir ke dinamo. Belum, mengalir ke massa dulu. Oh, Sehingga di dalam ini harus dari baterai tadi berhubungan ke dinamo, ke starter. Nah, jadi di dalam itu sama aja dengan relay seperti ini. Nah, tadi saya buat relay tadi. Yang hitam tadi. Hitam. Oh ini. Bukan. Tadi buat relay ini. Ini ada 4 terminal. Nah, nanti di kelistrikan lampu pun kita harus belajar juga ini merakit. Udah? Ini relay ini seperti ini. Ini relay circuit open relay. Opening relay. Nah, ini ada 85, ada 86, ada 87, ada 30. Ini prinsipnya gini. Ini apa? Lilitan kan? Bila lilitan dialiri positif dan negatif, apa yang terjadi sekitar lilitan? magnet. Magnet. Jadi ini apa ini seperti ini. Nah, kalau ada magnet di sini, apa yang terjadi dengan ini? Seperti ini dia. Nah, bayangkanlah ini pelat. Ini lilitan tadi. Nanti ketika di lilitan ini dialiri arus positif dan negatif, maka terjadi kemagnetan menarik yang ini. Yang besinya itu. Iya, menarik besi ini. Tak masuk kok? Enggak, aku B. Ada? Mengalir dia. Oke. Akibat daripada aliran tersebut, maka ini terhubung terminal 30 dengan terminal 87. Ini terhubung dia. Paham kan? Paham, Pak? Nah, ini terhubung. Apa yang terjadi? Kalau ini dipasang ke positif baterai, ini ke beban. Ya, beban ini termasuklah starter ini tadi. Maka aliran arus dari terminal 30 sama dengan dari sini mengalir kemari, mengalir ke starter. Itu pada sepeda motor. Karena pada sepeda motor itu gigi bendiknya kan langsung berkaitan terus itu. Oh iya. Nah, pinion gear yang ada di dinamo starter kan pakai rantai itu ke bawah. Cuman ada prewelnya, ada kalau dia udah berputar mesinnya itu akan membebaskan putaran rantai itu ke starter. Nah, sebelum dia berputar masih starter yang memutar mesin. Nanti kalau udah berputar mesin, udah kencang putarannya, starter tadi kalau kita kembalikan tombolnya nggak ikut memutar. Nah, perlu kalian perhatikan di konstruksi sepeda motor sebenarnya, cuman nggak ada lagi kalian belajar sepeda motor. Iya. Ada prewel di balik gigi di apa itu, di balik gigi penggerak rantai starternya itu. Nah, nanti kalau apa di magnet nanti bisa aku tunjukkan kalau ada nanti lengkapan. Udah? Ya. Seperti itu di sini tadi dua-dua. Nah, Berarti kuncinya starternya di inilah ya, Pak. iya, di relay. Nah, di sana itu disebut, kalau di bengkel itu sering dibilang kodok-kodok. Jadi kalau rusak seandainya yang ini, bisa nggak kita pakai ini? Bisa. Sama prinsipnya ini. Nah, cuman ini kan bulat. Di dalam ada lilitannya bulat gini. Baru ada pelat juga. Di ujung pelat tadi gini. Baru ini ada 2 terminal. Jadi di lilitan ini tadi ada aliran positif dan negatif. Maka terjadi kemagnetan, plat ini terdorong ke atas. Nah, menghubungkan kalau ini positif baterai, ini ke bebannya tadi, ke starter, mau ke lampu, mau ke klekson, nanti di rangkaian kelistrikan lampu kita belajar ini lagi. Nah, cuman berbeda relaynya dengan relay starter.
Itu. Jadi seperti itu yang dipakai pada motor starter. Oke. Sekarang bisa diletakkan dulu itu biar bisa dibuka ini. Dibuka. Atau bongkar dulu. Diatur dulu posisinya, bisa nggak? Ya, Pak. Ya dapat cepet yang kecil-kecil, Pak. Kita cukup. Kecil. Tapi nggak apa-apa, di atas meja pun kita buat kan? Iya sih. Nah, Ya saya cari. biar aman dia. Udah? Nah, jadi ini bisa dibuka. Pencalkan sini, mana tahu bergeser. Nah, kan udah aman ya. Kunci berapa ini? Kunci 3 Yes. 10. Oh, sana. Sekarang ya, oke udah. Ini ada pegas gitu ya, Pak. Ada yang kayak doang masalahnya. Kita pegasnya di luar kalau mau di sini. Ada berapa model kita coba. Nah. Ini. Nah. Buka. Itu satu aja ya. Ini pil coil. Yang ini disebut dengan pil coil ini. Ini ada lilitan. Ini pil coil atau kumparan medan istilah apanya. Ini inti besinya. Pokoknya nanti di grup saya kirimkan materi teorinya. Gitu. Ya, ini brush tadi. Yang ini berarti yang mana yang berhubungan ini? Yang berhubungan, berarti ini brush positif 22, yang ini brush negatif 4 brushnya kan? Ini. Dan ini armatur tadi. Perkaitannya gini. Ini drive shaftnya. Ini. Baik, kedorong ke dalam. Iya. Ini tarik ke dalam, ini terdorong ke depan. Kenapa terdorong itu ke depan? Ini tertarik kan mundur dia gini. Drive shaft ini mendorong pinion. Oh, berarti nggak secara masa itu apa terdorongnya? Hah? Nggak, berarti saya kira tentang elektrik itu apa gitu terdorongnya. Enggak, inilah yang menggerakkan, bukan elektrik kan. Sistem mekanik gitu. Mekanisme. Nah, mekanik. Nah, ada tuas yang mendorong ini. Kenapa terdorong? Karena pengaruh kemagnetan bumi tadi. Nah, jadi Ya, ini kalau udah terdorong ke depan gini Pak, langsung putar ini, pecah. iya. Kalau udah ada aliran arus dari positif baterai tadi ke terminal 30 terminal C. Bisa saja dia terdorong ke depan tapi nggak berputar. Kenapa? Ya bisa saja ini nggak terhubung di dalam. Oh iya. Nah, jadi ada nanti job sheet yang saya kasih, pelajari cara pengukuran. Nah, itu nanti saya kasih biar ngerti. Ini kan prinsipnya. Jadi aliran arus itu tadi udah saya terangkan. Ya. Ini pun demikian. Ini kan lilitan. Aliran arus itu mengalir dari brush ini atau sikat ini, kol lah bahasa bengkelnya, ini kol dinamo starter.
mengalir ke ini komutator. Ini komutator. Ini kan seolah-olah nggak ada apa-apa ini. Ini pas duduk di sini bros ini. Aliran arus itu akan diteruskan dari positif baterai tadi ke terminal C, terminal 30, terminal C, mengalir ke kabel yang ini, terus ke bros positif mengalir ke sini. Dari sini mengalir, ini lilitan. Nah, ini lilitan ini. Berarti kan ada aliran arus dari pil coil, dari komutator, terus ke lilitan armatur, balik kembali ke komutator, mengalir ke bros negatif, baru ke bodi. Nah, akibatnya apa? Di sini terjadi putaran. Udah? Kalau di sini tadi terjadi gerakan maju mundur. Tuh. Hanya penyalur tenaga kayak. Iya. Jadi begini, ini nanti lihat juga di teori itu ada seperti ini. Ada magnet seperti ini. Ini prinsip dasar daripada dinamo starter. Ini kutub gini, NS. Apa ini N? Ini north. West, south. Ya, sol ya. Terus selatan kan gitu. Ini utara. Biasanya kalau magnet dengan kutub yang berbeda apa yang terjadi? Nempel. Ya, tarik, menarik. Nah. Atau membentuk garis gaya magnet seperti ini dari utara ke selatan biasanya. Kalau lihat teoritisnya, ya, ada garis gaya magnet yang terbentuk seperti ini. Garis gaya magnet yang terbentuk itu di mana? Ini di inti besi ini terjadi nanti garis gaya magnet. Nah, udah. Dari sini ke sini. Terus di tengah ada istilahnya sebuah besi. Inilah dia. Sebuah besi. Apa yang terjadi di besi ini? Lengket di tengah-tengah. Lengket mau ke sana juga bisa. Mau ke sini juga bisa kan? Jadi mengakibatkan puntiran seperti ini. Tapi karena mau ditarik kemari mengakibatkan puntiran. Nah, inilah prinsipnya di sini. Tapi karena ini tidak hanya besi, dikasih juga kemagnetan, maka ini akan berotasi. Nah, membuat putaran. Kalau prinsip magnet biasanya ada lilitan seperti ini, ada positif, negatif. Kalau ada besi kita dekatkan, apa yang terjadi? Di tengah-tengah ini. Nah, maka besi ini akan tertarik. Kalau ada, inilah di sini ada inti besi, tapi di tengah ada aliran listrik di lilitan. Maka di inti besi ini terjadi kemagnetan. Jadi kalau ada besi kita dekatkan, maka besi itu akan tertarik. Nah, dengan tertarik besi ini, prinsip daripada ini. Nah, kan gitu. Tarik. Kalau yang ini tadi prinsipnya berputar. Kenapa? Karena ada kutub magnet yang berbeda mengelilingi. Ada komutator yang dikelilingi oleh magnet. Nah, sedangkan komutator ini juga jadi magnet nanti ketika ada aliran listrik. Jadi ini sekarang memang nggak ada magnet. Kalau kita perhatikan ini, nggak ada magnet. Tapi nanti ketika ada aliran listrik kemari ke dalam, ini jadi magnet. Inti besi yang ini tadi. Kayak buatan lah ya. Iya, magnet buatan. Jadi bedanya dengan dinamo starter sepeda motor, ini magnetnya kan permanen. Yang di tengah yang enggak. Yang ini. Kapan ini menjadi magnet? Ketika kita starter, relay starter tadi menghubungkan arus baterai ke armatur ini. Itu bedanya. Kalau di sana magnetnya permanen. Tuh. Paham kan? Nah, jadi inilah prinsip daripada
antara dua jenis komponen yang berbeda. Satu, akibat karena kemagnetan menghasilkan gerak maju mundur. Satu, akibat karena kemagnetan membuat puntiran. Jadi bisa bayangkan berapa besar tenaga yang dihasilkan oleh armatur ini ketika mesin kita starter. Kita sendiri nggak sanggup memutarkan dinamo starter itu sekuat dari kita sendiri tidak sanggup memutarkan poros sengkol itu sekuat daripada dinamo starter. Padahal di sini dia hanya menggunakan arus listrik dan menjadikan magnet. Berarti kan prinsip daripada starter ini adalah kekuatan magnet. Kekuatan magnetlah prinsip dasar daripada starter. Karena magnet tadinya maka ini berpuntir. Karena magnet tadilah ini bisa berputar di dalam ini. Bayangkan seperti ini kan. Ini berputar, bisa memutarkan mesin. Ini langsung kalau reduksi nanti ada lagi roda gigi di sini. Atau planetary gear, nanti bisa lihat juga di sana kalau udah paham ini. Ini yang terbongkar ini semua proyek gagal karena ada yang tidak sanggup lagi berputar. Saya join-joinkan yang mana yang bagus, dikawin-kawinkan. Itu makanya berserak di situ. Kadang udah bosan saya tinggalkan, makanya udah lama gitu semua. Gitu. Jadi ini ada dilengkapi dengan kopling pinion gear. Nih, perhatikan. Ini berputar kemari. Starter. Ketika yang diputarnya itu sudah lebih kencang daripada yang memutar tadi, maka ini gini. Nah, ini berputar kan? Jadi fungsi daripada ini adalah membebaskan putaran pinion gear ketika flywheel sudah berputar lebih kencang daripada pinion gear. Tuh, jadi kalau pernah nanti baca ada clutch pinion gear katanya, ini dia. Sama dengan flywheel pada sepeda motor tadi. Kamu pernah lihat sepeda kan? Ya. Sudah putar, coba balik. Ya bisa. Bebas ya. Bebas kan? Itu namanya apa? Flywheel kan? Seperti itu prinsip ini. Satu arah, tadi kan? Satu arah enggak. Apa yang memfungsikan itu di dalam ini? Ada di dalam ini. Mimis sama, motor starter juga ada sama seperti itu. Harus pair. Jadi kalau pairnya lemah, kemari pun dia ketika kita putar searah gini, los, nggak gigit lagi gitu. Nah, itu kalau pegas ini lemah atau ini aus. Jadi di dalam ada. Jadi bakal coba secara apa lah, kayak secara misalnya biasa mobil gitu, pas kunci start masih start, kunci hidup lah masih. Ini kayak mana? Ini belum keluar berarti Pak, masih di dalam. Iya. Belum starter itu di dalam. Jadi pas starter ini langsung keluar, langsung Iya. cepat, secara cepat gitu Ya pelan lah. Tadi kan pertama prinsipnya tadi ini bergerak ke depan. Ketika ada aliran arus dari terminal 50 tadi masuk ke terminal C terus ke motor ini untuk membuat apa? Menghubungkan pinion gear ke arah flywheel secara lembut gini. Ini kan alurnya miring gini, bukan lurus. Tengok ya. Ya Bu, Sambil bergerak ke depan, nah, sambil berputar kan. berulir yang Iya, ulir. Tujuannya apa? Supaya ini bisa berkaitan dengan lembut. Kalau Pak, begitu masuk arus langsung antamnya flywheel itu. Ini rusak-rusak aja nanti atau flywheel yang rusak. Itu tujuan diberikan aliran arus pelan dulu sebelum arus yang besar dari baterai mengalir langsung kemari. Dari terminal 30 ke terminal C mengalir ke kumparan ini tadi, field coil. Tuh, itu kumparan di dalam itu adalah field coil. Nah. Bisa. Itulah prinsip daripada dinamo starter yang perlu dipahami. tapi mungkin ya kalau ada iseng, kalau jadi kalau misalnya mobil hidup
di apa yang starter bisa rusak lah dinamo. Jadi rusak lah. Rusaknya begini, kan hidup. Kamu alirkan arus ke terminal 50 pada saat mesin hidup nih. Mengalir, ini kan bergerak ke depan. Ini bergerak ke dalam, Ini ke depan. ini ke depan. Padahal di sini berputar. Hancur kan? Nah, ini nabrak kan? Lama-lama ya hancur. Kecuali iseng yang kamu bilang. Ada saya kayak pernah nengok itu kayak nggak sengaja terus satu juga Bos. Bisa. Apalagi praktik ini. Yang namanya megang kunci kontak pun belum pernah. Nah, dia mau mutar ke kanan, matikan mesinnya padahal hidupnya mesin, matikan mesin, teng kan, ya, hanya ya namanya praktik kan banyak rusak ini. Gitu. Terus kok gini, saya kayak pernah juga pengalaman dengan orang mobilnya nggak bisa hidup, itu pada listrik semua nyala, tapi di starter kayak nggak ada efek sama sekali, starter nggak bunyi. Starter nggak bunyi, ya, berarti kan kerusakan pada starter. Sekarang yang pada starter mungkin. Iya. Nanti kita lihat nanti kerusakan pada starter. Ini prinsipnya dulu. Saya hidup semua, speedometer nggak ada lampunya kayak redup atau apa, semua baterai kayak kuat, tapi kayak nggak ada respon sama sekali. Starter. Saya bilang kemarin mungkin starter. Itu untuk cara hidupkan kayak mau sementara itu beli sebuah bengkel nggak bisa ya Pak, nggak ada cara lain. Kalau menghidupkan sementara starter rusak, kecuali matic ya. Nah, kalau masih pakai close bisa. Kita sorong. Gigi satu tapi mesti Pak. Gigi 1 atau gigi 2 lah biar lebih ringan sedikit. Gigi 1 berat kali. Udah masuk gigi 2 kita pijak close. Putaran dari roda itu kan belum sampai ke mesin. Tapi ketika nanti udah kencang, kita lepaskan close. Pelan-pelan gitu ya. Nah, udah pelan, lepaskan aja, nggak usah pelan. Lepaskan aja. Jadi putaran dari roda itu akan memutarkan flywheel. Langsung nyala ya itu. Iya, udah berputar flywheel kan berputar porsengkol. Terjadilah pengapian, tapi buka kontaknya. Oh. Jangan pula nggak dibuka kontak, ya nggak masuk Ya pengapian. businya nggak ada. Nah, nggak ada pengapian nanti. Itu satu-satunya cara. Kalau matic nggak bisa, Nanti memang ada cara yang biasa. nggak ada. Ya. Nah, Itu ya, gitu. bisa baterai yang apa? Karena apapun ceritanya tetap juga untuk menghasilkan kekuatan magnet tadi adanya aliran arus baterai. Tadi kemarin saya bilang baterai bisa menghasilkan listrik bisa menghasilkan magnet. Magnet bisa menghasilkan listrik. Jadi ada keterkaitan timbal balik. Gitu. Paham kan? Apa? Nah, coba bisa nggak dirakit balik? Balik baterai kita coba. Coba starter dulu. Ini starternya. Nah, baru saya. Nggak boleh terbalik nih apa? Hah? Saya ini harusnya nggak boleh terbalik kan? Sebelah bawah terminal C, sebelah dinamo. Sebelah yang bulat itu terminal C. Terminal C nggak ke dinamo? Iya. Hampir aja.